Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah para pemirsa Backstory Podcast, alhamdulillah kita jumpa kembali. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya. Kedatangan tamu, ada 2 tamu istimewa, ya, yang nanti kita bisa colek ya beberapa hal, ya. Kita colek tentang aktivitas yang bersangkutan, lalu nanti kita juga bisa tanyakan ya beberapa hal yang bisa ya itu kita manfaat buat masyarakat begitu, sehingga podcast ini bisa memberikan informasi yang update, informasi yang terus-menerus memberikan inspirasi ya kepada masyarakat ya tentang hal-hal yang positif begitu. Baik, kita langsung saja. Perkenalkan, saya Wawan Hermawansyah. Saat ini saya diminta untuk jadi host. Ya, saya mengatasnamakan Asosiasi Dosen Indonesia ya, yang terdiri dari sebuah komunitas, sebuah perkumpulan ya dosen-dosen dari berbagai bidang ilmu ya, yang terkumpul dalam satu asosiasi ya yang sudah berdiri sejak tahun 98 ya. Baik, kita langsung saja pemirsa, kita sapa tamu kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama tamu kita yang mungkin tidak asing lagi ya di depan pemirsa ini ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Beliau adalah panggilan sehari-hari ya, Pak Zul ya, Pak Zul ya. Assalamualaikum Pak Zul ya. Lengkapnya Pak Dr. Zulkifli Sanusi, Master Hukum ya. Alhamdulillah sudah hadir nih di tempat podcast kami Pak Zul ya. Yang kedua itu adalah, ini juga mungkin tidak asing ya di depan rekan-rekan mahasiswi dan mahasiswa nih ya, dan juga di kalangan dosen ya. Beliau adalah Ibu Yusnita Yusfik MKS ya. Dan beliau adalah sebagai Direktur Politeknik Bakti Kartini ya. Assalamualaikum Bu Yus ya, panggilannya Bu Yus ya. Boleh. Oh baik ya. Baik Pak Dokter dan Bu Yus ya. Ini 2 bidang profesi yang berbeda tetapi saling menyatu ya. Kenapa saya katakan berbeda ya? Karena yang satu Pak Dr. Zul ini adalah profesinya, beliau adalah sebagai bidang kesehatan ya, dan saat ini beliau diamanati oleh pemerintah untuk menjadi direktur ya Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi ya. Baik, yang kedua Bu Yus ini bidang pendidikan ya, yaitu di salah satu perguruan tinggi swasta yaitu Politeknik Bakti Kartini yang ada di Kota Bekasi ya. Nanti kita lihat percakapan kita ya, para pemirsa, apa nanti benang merahnya nih ya. Yang ujung dari diskusi kita ini ya, diharapkan ya 2 narasumber kita ini bisa memberikan sebuah pencerahan informasi kepada publik ya, kepada masyarakat ya, yang mungkin tidak diketahui ya secara masif oleh kami, oleh kita sebagai masyarakat. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan informasi yang luar biasa. Baik Pak Zul dan Bu Yus ya, terima kasih kehadirannya sekali lagi ya. Saya bacakan sekilas ini tentang biodata dari Pak Zul, karena tak kenal maka tak sayang ya Pak Zul ya. Saya juga ini baru ketemu lagi nih, sudah sekian lama nggak ketemu beliau ini ya. Ini beliau ini putra daerah ini ya, Masya Allah, jarang-jarang lah ya putra daerah bisa karirnya bisa meningkat setiap saat ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat semuanya. Beliau ini lulusan Fakultas Kedokteran ya dari Universitas Yarsi ya, tahun 1992. Baik. Nah, jadi PNS Kota Bekasi sejak tahun 2009. Nah, udah lama sekali ya, udah lama ya. Lalu tahun 2014 menjadi Kepala Puskesmas Jati Bening. Betul ya? Betul. Oke. Nah,
tahun 2018 beliau kuliah lagi nih ya. Ini udah kuliah dokter udah lama nih, kuliah lagi nih. Kuliahnya beda lagi ya. Masya Allah. Mengambil jurusan magister hukum ya, di Universitas Sembangun Nasional UPN ya. Nah, sekarang udah jadi negeri ya. Baik, tahun 2018 pemirsa ya. Nah, tahun 2020 nih pas puncaknya COVID nih, ya betul ya. Menjadi kepala Puskesmas Jati Asih ya. Dan terakhir sekarang beliau ya diamanati menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang. Kalau udah bicara Bantar Gebang ya, saya udah pada tahu lah ya. Sudah terkenal sejagat raya ya. Baik, sekilas dengan informasi Bu Yusnita ya. Ini beliau saat ini diamanati sudah 3 tahun ya, diamanati menjadi Direktur Politeknik ya, Bu Yusnita ya. Sebelumnya beliau sebagai direktur juga di salah satu kampus ya, swasta ya di daerah Cibubur, betul ya. Nah sebelumnya juga ya, beliau juga pernah di kampus lain, berarti ini kampus yang ketiga ya, ya Bu Yus ya. Terus beliau sebagai profesi awalnya beliau adalah sebagai perawat, betul ya? Betul. Nah, jadi sebenarnya sama-sama bidang kesehatan ini, cuma covernya yang beda. Mitra, yang satu covernya pendidikan, yang satu covernya adalah kesehatan. Ya, kelihatan cover beda, tapi di dalamnya saling simbiose mutualisme. Baik pemirsa, saya langsung saja ke Pak Dokter dulu ya. Ya Pak Dokter ya, kita obrol-obrol ringan pada pagi hari ini. Pak Dokter, kalau berbicara tentang kesehatan ya, apalagi Pak Dokter sebagai pucuk pimpinan di salah satu rumah sakit daerah ya, RSUD Bantar Gebang, berarti hal tentang apa ya, kalau bicara kesehatan ya, kita selalu langsung berpikir ya tentang BPJS ya Pak Dokter ya, BPJS. Nah tentang BPJS yang sekian lama yang saya tahu ya, yang sudah sekian lama ya berjalan di negeri ini ya, dengan regulasi yang beraneka ragam ya, dan seterusnya ya. Dan perjalanannya seperti apa ya, mungkin sedikit bisa diawali ya Pak Dokter tentang hal yang Pak Dokter mungkin ketahui tapi belum diketahui oleh publik ya, sehingga sarana ini bisa menjadikan sarana untuk sosialisasi secara masif kepada publik. Silakan Pak Dokter. Makasih Pak Wan. Izin Bu. Silakan. BPJS, kalau kita bicara tentang BPJS itu bicaranya tentang jaminan ya, jaminan kesehatan orang-orang seluruh masyarakat Indonesia yang diwajibkan sebenarnya oleh pemerintah. Nah, dari tahun 2016 itu, 16 itu sudah bergulir tuh. 16 perencanaan mungkin 2015-an, 2016 itu sudah bergulir ya, sudah bergulir. Dan seluruh Indonesia itu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan BPJS tersebut untuk kesehatannya. Itu kita di Indonesia maupun di daerah itu nanti akan ada yang namanya Universal Health Coverage, UHC. UHC masing-masing daerah itu wajib 100%. Baik. Gimana caranya kepala daerah mengikuti program pemerintah yang mewajibkan masyarakatnya, tapi rata-rata dulu itu Kota Bekasi belum mencapai 100%. Ya, belum mencapai 100% karena Kota Bekasi setahu saya itu adalah kota penyangga, kota transit dulu ya, dulu kota penyangga, kota transit yang ngontrak banyak. Ya kan, domisilinya doang 5 tahun ngontrak kagak ngubah KTP dan lain-lain. Pas giliran sakit tanggung jawab Kota Bekasi, kan seperti itu. Nah dulu itu ada program kartu Bekasi Sehat. Tahun 2014-an itu 2014. Dari wali kota yang lama. Wali kota yang lama.
itu walaupun menuai apa kontroversi ya. Kalau masyarakat itu terus-terusan tidak tidak disarankan untuk BPJS, malah memakai kartu sehat Bekasi Sehat. Itu dari APBD ya? Dari APBD. Murni ya? Murni dari APBD. UHC Kota Bekasi nggak tercapai. Ya kan? Kontroversi lah di situ. Tapi dengan kartu Bekasi Sehat, tingkat kesehatan masyarakat Kota Bekasi malah meningkat. Semua di cover. Gitu tuh. Yang berKTP Kota Bekasi. Mau dari misalnya dia dari kecamatan utara berobat ke Bantar Gebang, sah semua. Ya kan, rumah sakit swasta pun diikutsertakan. Itu tahun-tahun peningkatan angka kesehatan Kota Bekasi dengan kartu Bekasi Sehat. Ya kan, tapi UHC tetap tidak tercapai. Inilah yang makin sulit. Nah, lama-lama di tahun 2018-an ya, 2018-an itu akhirnya berubah. Yang tidak ber-BPJS itu diaktifkan oleh biaya Pemda. Kita sebut PBI. Iya, dibiayai. Yang nggak aktif diaktifkan. Akhirnya alhamdulillah 2022-an itu UHC Kota Bekasi tercapai 99%. Tercapai. Tercapai. Jadi tingkat kesadaran meningkat berarti ya? Tingkat kesadaran masyarakat meningkat. Jadi masyarakat tidak lagi berpikir kalau saya sakit udah pakai KTP, enggak gitu. Ya kan? Nggak bisa, Pak. Kita harus ber-BPJS. Oh, saya tidak punya biaya. Udah daftar ke kelurahan, ke puskesmas, kita bikinin kartu BPJS-nya aktif lewat dana APBD Kota Bekasi. Itu kita 2022 sampai sekarang. Sekarang. Buat siapapun yang siapapun yang belum ber-BPJS akan seperti itu. Tapi masih ada juga setengah dari biaya kesehatan di Kota Bekasi ini tetap ada yang namanya berdasarkan layanan kesehatan berbasis NIK. Itu khusus orang-orang yang tidak mampu. Sampai ada program di Dinsos itu biaya kesehatan untuk orang-orang terlantar, Pak. Warga Kota Bekasi tidak ber-KTP, tidak punya keluarga, tidak apa segala macam, tetap itu di masuk cover ya? Di cover tapi lewat dinas sosial. Dengan Dinsos ya. Jadi kalau kita bicara BPJS, insya Allah alhamdulillah bahwa Kota Bekasi sudah mencapai UHC yang hampir 100%, harus 100%, dan tingkat kesehatan masyarakat pun akhirnya bisa lebih meningkat lagi. Baik Pak Dokter ya. Terima kasih informasi awalnya nih ya. Kalau yang disampaikan Pak Dokter tadi tentang perjalanan tadi ya, BPJS dan sebagainya, saya aminkan. Saya aminkan. Sampai saat itu 2014 itu terjadi kontroversi yang luar biasa ya. Karena apa? Karena itu kan sumbernya dari APBD murni ya. Itu luar biasa, itu berapa tahun berjalan semuanya tercover, benar-benar tercover, semua pelayanan ya. Semua pelayanan. Nah, tapi memang yang namanya perubahan itu memang harus ada cost ya, Pak Dokter ya. Kan rumusnya begitu ya. Jadi harus ada suatu yang dikeluarkan kebijakan memang ya. Dan saya secara sebagai akademisi ya, Pak Dokter ya, itu saya aminkan ya. Terus perjalanannya memang menyadarkan publik itu kan tidak simsalabim. Betul ya, tidak salah, apalagi jumlah Kota Bekasi yang ada di data sensus terakhir itu ya sudah luar biasa, udah 2 juta ya, 2 juta, itu luar biasa, 2,5 malah ya. Kota kecil ya kan sudah belah dengan kabupaten, betul ya. Kota kecil tidak punya sumber daya alam, ya kan, tidak punya destinasi pariwisata yang signifikan ya. Awal nggak ada malah ya, nggak ada ya. Tapi kita PAD-nya ya, PAD-nya itu urutan nomor 2 Jawa Barat coba. Jawa Barat Budir ya. Jadi bisa lihatlah di data statistik di internet ya. Nah, artinya di sini apa? Artinya di sini
kalau boleh saya bilang ya Pak Dokter ya Bu Dir ya, Bekasi ini bisa dikatakan miniaturnya Singapura ya. Betul ya. Jadi APBD-nya hampir 100% dari jasa ya, dari jasa dan ini dari kuliner ya, dari kuliner. Ini luar biasa ini. Tapi semua itu kan kalau warga yang tidak sehat repot juga Pak, ya kan? Tapi begini juga, ya warganya sehat, tapi nggak pinter, repot juga kan? Jadi jargonnya adalah membikin warga Bekasi pinter juga sehat, ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya kan? Mensana in corpore sano kan begitu ya istilahnya. Nah, berarti antara kesehatan nih dengan pendidikan ini dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan, Baik, menarik Pak Dokter. Saya sedikit mencolek Bu Dir nih ya, mencolek Bu Direktur ya. Baik Bu Direktur. Kalau Bu Dir melihat ya sebagai akademisi ya, mobil khusus ya di Kota Bekasi, yang kalau saya lihat profilnya nih, Politeknik ini punya 4 program studi ya. Salah satunya salah dua itu adalah program studi bidang kesehatan, itu farmasi dan administrasi rumah sakit. Dan saya lihat ya di Kota Bekasi khususnya 2 program studi ini tidak dimiliki oleh kampus lain ya. Kalaupun ada setara S1 ya kan, bukan vokasi ya. Nah, Bu Direktur melihat ini visi misi dari Politeknik ini terkait ya menyambut tadi apa yang disampaikan Pak Dokter ya tentang baru sekilas, nanti kita akan gali lagi nih ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke publik? Iya. Ya, Bu Dir, silakan Bu Dir. Terima kasih Pak Wawan. Ini saya berada di tengah-tengah orang hebat semua ya. Di samping kiri saya ini Dr. Zul ya, dan Pak Wawan sebagai Ketua Asosiasi Dosen. Sebenarnya gini, pendidikan itu memang tidak terlepas dari masyarakat ya. Nah, Politeknik ini berdiri sudah hampir 5 tahun ya, yang saya lihat selama ini memang perkembangannya sudah mulai bertahap signifikan naik ya, terutama dengan 4 prodi yang ada. Jadi kalau para pemirsa mendengar hari ini kami berbincang antara keterkaitan pendidikan dengan kesehatan, itu luar biasa. Karena apa? Politeknik ini terutama dengan beliau, dengan Dr. Zul ya, kami sudah ber-MOU, bekerja sama dalam bidang tridharma pendidikan gitu. Jadi artinya kita pegang tridharmanya. Kalau dari pendidikan kita begitu Dok, ambil tridharmanya, kemudian bagaimana kita mencapai visi kita. Nah, tentunya dengan tadi Pak Wan bilang ada 2 prodi yang sangat unik dan tidak dimiliki di kampus-kampus lainnya, khususnya Kota Bekasi, memang betul. Ya, salah satunya adalah D3 Farmasi kami. Ya, itu adalah salah satu program studi yang mungkin saat ini sulit untuk membuka prodi tersebut Pak, karena regulasi. Ya, kemudian yang kedua, meluluskan mahasiswa dengan UKOMNAS-nya 100% itu tidak mudah. Dan kami alhamdulillah 2 tahun berturut-turut UKOMNAS kami, uji kompetensi nasional untuk farmasi, lulus 100%. Ya, alhamdulillah juga Dok. Rata-rata 80% itu adalah mahasiswa yang karyawan. Artinya kami dari segi pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi institusi rumah sakit yang ada di Kota Bekasi, baik itu di klinik maupun RSUD ataupun rumah sakit swasta. Kami membuka peluang sebesar-besarnya Dok, seluas-luasnya untuk bekerja sama dalam hal mungkin perekrutan yang pertama. Kemudian yang kedua, kami merujuk pada tridharma. Tentu kami di bidang akademik itu juga mengembangkan kerjasama dalam hal mahasiswa untuk magang, sehingga ini membuat pihak institusi kesehatan ya, contoh seperti Dr. Zul di RSUD Bantar Gebang mungkin sudah merasakan ya, mahasiswa kami kemarin sempat di D3 RS-nya tentunya udah melakukan magang gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang ada di kami kurikulum itu bisa diterapkan aplikasi implementasinya di institusi kesehatan Pak Wan gitu. Jadi artinya itulah ya. Kemudian 2 prodi yang lain juga harapannya juga bisa ikut ya di dalam keterlibatan di dunia kesehatan. Berarti Bu Direktur ini punya tanggung jawab besar ini
bagaimana mensuplai ya, and demand and supply, ya dah. Demandnya salah satunya dari rumah sakit, ya, dari puskesmas, unit kesehatan. Berarti supply dari mana kalau bukan dari kampus? Ya. Nah, pertanyaan nanti kita skip pertanyaan buat Bu Direktur nih tentang kurikulum nanti ya. Ya, mensuplai itu kan harus ada harus connecting ya. Jangan sampai mensuplai tidak cocok gimana, itu kan. Berarti nanti kita keep dulu, kita cut dulu pertanyaan selanjutnya. Nanti saya beralih dulu lagi ke Pak Dokter nih ya. Pak Dokter, nih ini menarik ini. Mudah-mudahan ini teman-teman pemerintah yang lain juga bisa menyaksikan informasi yang kami tayangkan ini ya. Kami mengharapkan pendidikan kesehatan itu seperti kakak beradik ya, seperti pinang di belah dua yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Harus ada simbiosis mutualisme. Pak Dokter, ya. Boleh dong, boleh dong sampaikan nih kita intip-intip regulasi ya. Tentang kesehatan. Kalau pendidikan saya bisa meneropong ya regulasi walaupun belum diketok palu, biasa dapat info-info nih ya kan, kalau pendidikan ya. Nah kalau kesehatan ini kan bukan bidang saya nih ya kan, mesti ada sesuatu nih ya. Karena saya dengar akan ada kedenger ya, namanya kabar burung ya. Tapi saya tanya sama sumbernya nih ya. Beliau sebagai direktur rumah sakit ya mesti tahu lah ya, kalau boleh ya sedikit atau banyak lebih bagus ya menyampaikan jika ada ya bocoran-bocoran yang bisa disampaikan ke publik ya, agar biasanya kalau publik ini kan kalau isu-isu menarik ini biasanya langsung respon ya, ya kan, betul. Beda dengan informasi yang sudah lama ya. Nah, ada nggak Pak? Kalau boleh ya, kalau boleh. Monggo Pak Dokter. Makasih Pak Wawan. Informasi terakhir untuk masalah kesehatan itu bulan Mei kemarin saya beserta direktur rumah sakit swasta dan pemerintah itu diundang di Dinas Kesehatan untuk dengan mengundang narasumber dari Kementerian Kesehatan. Ibu dokter siapa itu saya lupa. Dan kita sangat-sangat terkaget-kaget dengan beliau narasumber bilang seperti ini gitu. Bapak Ibu, di tahun 2025 di semester 2 ini akan keluar peraturan dari Kementerian Kesehatan Permenkes itu tentang penghapusan kelas rumah sakit seluruh Indonesia. Kita kaget semua. Wah, ini maksudnya gimana kalau penghapusan kelas? Ini bocoran ini. Terus dia bercerita lah kenapa kementerian itu menghapus lagi digodok peraturannya karena mereka sudah mensurvei selama 2 tahun ke seluruh Indonesia dari rumah sakit vertikal kementerian pemerintah sampai yang rumah sakit swasta. Ternyata ketemulah mereka di dalam survei tersebut ada beberapa rumah sakit tipe A dan tipe B, kelas A dan kelas B. Itu ada beberapa unit pelayanan yang mereka nilai enggak. Iya, loh kok ini pelayanan di kelas A atau di kelas B kayak gini kok ada di tipe ini enggak bagus nih, ya kan? Dia nggak cerita tentang penilaian mereka tuh kayak gimana gitu kan. Nah, ini harusnya ini kelas bawah nih, tapi pas ditanya pengklaimannya unit tersebut ternyata tetap karena di atasnya adalah rumah sakit tipe A tipe B, klaiman BPJS-nya tetap tipe A tipe B. Pelayanannya di bawahnya. Pelayanan sebenarnya pelayanan level bawah. Nah, kebalikannya mereka juga sudah mensurvei ternyata ada beberapa pelayanan di rumah sakit tipe C dan tipe D seluruh Indonesia itu ternyata bagus. Tapi karena saat mengklaim itu atasnya adalah tipe A, tipe C dan tipe D, ya ke BPJS juga tipe C seperti itu. Nah, disinilah yang akan mereka hapuskan. Mereka hapuskan. Ya. Jadi Bapak Ibu
Direktur Rumah Sakit se-Kota Bekasi. Jangan kaget nih, kemarin katanya di 2025 awal ada yang sudah tipe A ya, itu kemarin ngomongnya. Tunjuk tangan lah itu. Iya. Salah satu peserta gitu. Mohon maaf untuk tahun depan kayaknya enggak lagi gitu kan. Dan menjadi tipe A tuh susah loh. Nasional kan, rujukan nasional kan. Tipe A tuh sekelas Fatmawati, RSPAD. Yang di Senen itu. Nah, seperti itu. Nah, terus ini gimana nih gitu kan penilaiannya? Adilnya gimana nih caranya ini gitu kan. Saya tanya gitu kan. Dok, ini kalau penghapusan kelas kami gimana gitu kan. Nah, jadi gini Pak Dokter katanya, nanti kami akan menilai seluruh rumah sakit Indonesia itu berdasarkan data. Makanya dipersiapkan dari sekarang adalah yang pertama adalah laporan RS online yang langsung ke mereka, ngelink ke mereka. Jadi datanya langsung ke kementerian. Ya kan? RS online, entah itu bednya, entah itu pasien-pasiennya, pelayanannya, dia kan berapa pelayanan di rumah sakit tersebut. Yang kedua adalah yang tersangkut dengan Sisdemka, itu masalah SDM. SDM ini harus dikuatkan. Dokter spesialis apa harus STR-nya, SIP-nya, terus dibantu dengan dokter umum yang terkait dengan sertifikat kompetensinya, para nakes, para medisnya, dan semua itu tergabung di Sisdemka yang dilaporkan langsung ke Kementerian Kesehatan. Nomor 3 adalah ASPAK. ASPAK itu yang masuk ke mereka itu tentang sarana dan prasarana. Sarananya udah TKDN belum, ya kan, produk dalam negeri atau gimana, sudah sesuai dengan standar belum apa gitu, udah tuh sarana prasarana. Yang terakhir adalah rekam medis elektronik, RME, kita nyebutnya RME itu yang sudah bridging ke Satu Sehat, Pak. Itu mereka ngelihat. Nah, jika 4 ini sudah dapat di mereka, mereka akan lihat nih, misal di RSUD Bantar Gebang, RSUD Bantar Gebang ada 10 pelayanan. 10 pelayanan. Contoh kita ambil salah satunya adalah poliobjin misalnya. Poliobjin. Nanti di kementerian akan lihat tuh datanya. Oh ya, ini laporannya bagus nih, RS online-nya, ya kan, bednya apa segala macam sekian. Udah. Terus yang kedua adalah aspaknya, sarana prasarana dari meja operasinya, untuk operasi sesarnya apa segala macam peralatannya sudah mencapai syarat. Terus yang ketiga adalah Sisdemkanya. Oh iya, dokter objinnya kompeten nih, dokter umumnya yang bantu kompeten. Terus dokter anestesinya pas saat sesar itu kompeten. Dan bidan-bidan lainnya itu kompeten. Terus yang terakhir adalah nih, pasien-pasien yang berobat di RSUD Bantar Gebang untuk poliobjin ini sudah ada terkait dengan Satu Sehatnya dari rekam medis elektroniknya gitu. Nah, ini itu nilainya adalah yang terbaik adalah paripurna. Paling tinggi. Setara kelas A. Paripurna. Turun ke utama, itu setara tipe B. Turun ke madya setara tipe C. Yang dasar adalah tipe D. Nanti untuk pengklaiman BPJS-nya itu jika Kementerian Kesehatan itu menyatakan poliobjin di RSUD Bantar Gebang setara tipe A atau paripurna, itu klaimannya tipe A. Tapi tidak berlaku untuk unit-unit yang lain, Pak. Unit-unit yang lain akan bersaing sendiri nanti penilaiannya. Berarti di satu RSUD Bantar Gebang misal ya, dari 10 layanan di RSUD Bantar Gebang nanti akan terumumkan bahwa ternyata 5 pelayanan di sana adalah paripurna. 2 yang utama, 3 yang ini, 1 yang dasar. Nah, itu akan jadi pilihan pasien sendiri nanti, seperti itu. Nah, udah gitu
narasumber itu bilang juga, untuk Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Swasta, bertanya dia, ada pernah nggak merawat pasien ICU lebih dari 10 hari? Ada rumah sakit swasta kayaknya nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ada. Paling 3 hari pulang ya? Iya, 3 hari dipulang karena udah karena aturan BPJS, aturan BPJS seperti itu. Ya kan, harus dipulangkan. Mereka ya ketat aturan, tapi di rumah sakit vertikal kementerian sama UPT rumah sakit pemerintah ini adalah polemik di kita. Kalau kita pulangkan ini, kalau misalnya ada komplainan dari masyarakat gimana, ya kan? Ini kondisi-kondisi seperti ini akhirnya banyak rumah sakit pemerintah yang akan ya sudahlah kita rawat saja, ya kan? Mau pengklaimannya cuma 3 hari tapi kita rawat sampai 10 hari nggak ada masalah, ya kan? Untuk rumah sakit pemerintah karena kita juga menjaga nama baik pimpinan, pimpinan serta regulasi dan ada yang di Kota Bekasi ini. Nah, mereka seperti itu. Nah, makanya disarankan dari orang kementerian itu, dari narasumber itu bilang rumah sakit pemerintah itu boleh kok membuat klinik eksekutif. Klinik eksekutif. Swasta maupun negeri. Tapi disarankan untuk yang negeri nih Pak, yang pemerintah, yang non BPJS. Jadi ada pasien umum tanpa harus ada embel-embel BPJS atau klaiman yang lain, berobat umum di kita dengan layanan super eksekutif. Disitulah dengan harga yang lumayan itu untuk membantu subsidi silang yang pasien-pasien yang seperti itu, yang terlantar, yang nggak bisa pulang dan lain-lain. Nah, dari situ kita diperbolehkan, ya kan, disahkan nih. Jadi dan itu mandiri ya? Mandiri ya. Jadi nanti rumah sakit Indonesia akan bersaing per unit. Per Kata unit. kuncinya persaingan rumah sakit. Contoh kemarin ditayangin tuh rumah sakit RSPAD sudah ada layanan ini terpadu, itu terpadu. Rumah sakit di Semarang ini terpadu. Wah, mereka sudah melayangkan itu semua agar kita saingan nih. Nah, terus saya tanya terakhir, izin dok, saya tanya, ini pasien kan minta rujukan. Kalau ada persaingan bebas gimana? Gitu kan? Kalau ada pasien tetap wajib ke FKTP tingkat 1, entah itu puskesmas, entah itu klinik swasta dengan ininya FKTP, dan bebas memilih sekarang. Jadi tidak ada lagi ke depan rujukan berjenjang. Pasien sah-sah aja langsung ke tipe A, silakan. Nah, disinilah kita saingan antar rumah sakitnya nih. Nah, kita di situ saling ngelirik kan, siapa nih. Wah, gue bikin apa. Jadi kita nanti diharapkan untuk mutu pelayanan rumah sakit seluruh Indonesia akan lebih bersaing. Kenapa? Karena akan dinilai nanti, banyakan kunjungan Pak, kunjungan dari satu sehatnya. Terus saya tanya juga tentang masalah ini kalau sudah dinilai paripurna bisa turun nggak ke utama, atau yang sudah madya yang tipe C bisa naik nggak upgrade-nya gitu. Bisa dok. Kenapa? Di sistem kami itu pasti sudah ada lampu kuningnya, warning. Misal aspaknya bagus, Sisdemkanya udah bagus, terus RS online-nya bagus, satu sehatnya bagus, tapi ternyata di Sisdemka itu ada SIP dokter yang sebentar lagi habis nih. Kalau nanti tidak temuan ini udah lampu kuning. Kalau udah terjadi lampu merah, kalau tidak diupload downgrade. Downgrade dengan sendirinya. Jadi BPJS pun nanti setelah peraturan ini keluar baru regulasi dengan menyesuaikan dengan BPJS. Seperti itu. Baik. Itu isunya. Sepertinya ini isu yang yang menarik ya, ya kan? Yang menarik. Begini Pak Dokter, ini terima kasih banyak nih informasinya ya. Pemirsa ya, berarti kalau perkiraan berarti kuartal kedua
ya atau semester kedua, berarti masuk bulan September. Ya, nanti 1 bulan lagi ya. Lagi September. Semua perubahan itu pasti ada, ya. Tidak ada yang tidak berubah, kan gitu ya, Pak Dokter ya. Betul. Kalau tidak berubah, ya tersingkir dengan sendirinya. Seleksi Ya, alam. betul, seleksi alam. Maaf. Baik, tadi ada kata kunci nih Pak Dokter ya, Ya. yang saya sudah catat nih. Pertama, kata kuncinya begini. Nanti akan saya linkkan dengan akademik ya. Nanti ini akan muaranya kepada satu kondisi kompetitif yang sehat tentunya ya, kompetitif yang sehat. Karena selama ini selalu kan declare-nya itu, dikotominya itu lu negeri, Ya. gue swasta. Ya. Gue negeri lu ya, lu swasta ya, kayak gitu kan? Ya seperti itu. Nah, kata swasta, negeri enak dong dibiayain sama pemerintah, dibiayain betul. dari pajak ya. Betul. Swasta suruh jungkir balik kan Ya, gitu kan. betul. Nah, terjadi di lapangan. Dan ini pun terjadi di perguruan tinggi ya. Ini pun terjadi juga di pendidikan. Nah, kalau di pendidikan Pak Dokter ya, ini bukan isu lagi ya, regulasi yang tadi mirip-mirip dengan ini. Malah di perguruan tinggi ini ya sudah declare bahwa ya akreditasi itu tidak ada lagi ABCD. Oh. Tidak ada lagi. Ya, Betul. udah declare. Makanya saya bilang di depan, sepertinya pendidikan dan kesehatan ini ya kan, ini nggak bisa dipisah. Mana duluan aja nih Ya, regulasinya. betul. Nah, kebetulan regulasi perguruan tinggi itu tidak ada lagi akreditasi ABC. Yang ada itu terakreditasi dan tidak terakreditasi. atau Ya, tidak kenapa? terakreditasi. Karena terjadi di lapangan begini Pak Dokter ya, Budir ya, di Iya. lapangan itu ada mahasiswa itu cerdas, pintar, ya. Dia secara kemampuan dia bisa bersaing di salah satu lowongan pekerjaan, ya. Tapi si perusahaan itu atau BUMN ataupun swasta, persyaratannya adalah harus terakreditasi minimal B misalnya. Berarti yang C nggak jadi dong. Nah, si mahasiswa ini kebetulan kampusnya itu akreditasinya turun dari B menjadi C. Otomatis apa? Tidak diterima. Dan ini menjadi temuan nasional. Nah, sehingga dibuatlah regulasi. Nah, makanya saya setuju regulasi ini. Nah, ujung-ujungnya hidup ini kan persaingan Pak Dokter ya, betul, ya kan? betul. Baik pribadi ya maupun lembaga, Betul, ya kan? Nah, ujung-ujungnya apa? Kalau saya lihat di sini kompetitor, ya berarti kan biasa kalau dosen itu kan bicara teoritis Pak Dokter ya, Ya. ya teori ya. Menurut teori nih, ya kalau sudah berbicara persaingan, ya berarti kan berbicara 3 komponen. Ya, satu bicara duit, betul ya. Lagi mana mau bersaing, duitnya nggak ada kan gitu, ya kan. Yang kedua sarana prasarana, ya kan. Duitnya ada, tapi nggak pernah dibelikan sarana prasarana, otomatis sarana prasarana nggak ada. Oke. Yang ketiga nih, Pak Dokter ya, SDM, betul ya. Betul. Nah, 3 ini semuanya relasinya dan harus ada. Uang ada, sarana prasarana mendukung, SDM mendukung. Jangan sampai nanti nih SDM tidak mendukung sehingga apa? Karena ujung-ujungnya persaingan itu yang saya tangkap ya, Pak Dokter ya, Bu Direktur ya. Itu adalah pelayanan, services, ya gitu kan. Apalagi Bekasi ini adalah kota pelayanan. Betul ya, Pak Dokter ya. Bekasi ini bukan lagi penyangga ibu kota. Ya, tapi sudah setara dengan ibu kota. Ya kan, makanya Pak Wali selalu di luar kesempatan, kita bukan penyangga lagi ya. Betul ya. Memang betul ya, kita ini sudah setara, ya. Bukan lagi penyangga. Kalau penyangga kan penopang ya. Dulu Apa namanya? disebut penyangga. Iya kan, penyangga itu kan level di bawahnya. Sekarang sudah level, mungkin suatu saat bisa di atas. Ya amin ya. Nah, jadi karena services ya, nanti sebelum ke Budir ya, kira-kira Pak Dokter, tadi yang disampaikan kan cara persyaratan, saya belum tahu ya secara detail ya. Persyaratan itu dari sisi tenaga medis ya, Kalau di perguruan tinggi ya dosen ya. Kalau di rumah sakit dokter kan gitu ya. Nah, tapi kan kalau perguruan tinggi dosen tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada tenaga pendukung. Ya namanya tenaga pendukung pendidikan. Pendidikan ya. Tenaga pendidikan ya. Tenaga pendidikan itu bagian administrasi atau back office ya. Nah, kalau di rumah sakit Pak Dokter, selain dokter ya, itu kan ada mungkin ya ada back office ya. Nah,
menurut Pak Dokter nih ya, seberapa penting peran tenaga pendukung ini dalam proses meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan kepada masyarakat? Ya. Nah, monggo dikit aja. Oke, Pak Wat. Dulu mungkin kalau kita melihat antara nakes dan non nakes, nakes dan non nakes, nakes ini jadi dominan, Nakes lebih ya. dominan. Nakes itu berarti dokter, Tenaga kesehatan, paramedis, oke. perawat bidan, dan iya. kayak apa namanya laboratorium apa segala macam. Nah, itu kita baik. sebut nakes. Nakes, ya. Nah, non nakes adalah Administrasi. manajemen, ya kan. Itu dulu kita bisa bilang bahwa nakes ini lebih dominan, ya kan, bisa hampir yang namanya 80%, ya kan. Kalau administrasi udahlah, ya kan. Anggap sebelah mata gitu. Iya, bukan gitu. anggap sebelah mata. Jadi untuk mendaftarkan, untuk mengantarkan apa segala macam sudah, seperti itu. Tapi saat adanya akreditasi, dari akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas, ini yang bikin kita 50-50, Pak. Saya bilang 50-50. Berarti masalah data ya. Nah, 50-50. 50-50 semua sudah bisa sama-sama saling mendukung. Jomplang satu kalah. Sejak sejak orang-orang ini sudah bisa komplain ke dunia. Entah sekarang bisa lewat medsos ya. Medsos, medsos diviralkan ya. Diviralkan. Rumah sakit sebagus apapun. SDM. Pelayanannya bagus. Terus yang namanya dokternya bagus, sarana dan sarannya bagus, giliran security-nya galak, bisa hancur, Pak. Kecil loh. Nah, sekarang kita 50-50. Kenapa? Orang datang kalau sudah nyaman pasti nyaman ke depan. Nah, mulai dah tuh, ya kan, dari non nakes dulu pintu gerbang kita, daripada bidang kesehatan, baru terakhir di nakesnya. Ya kan? Di nakes juga seperti itu, ya kan, wajib berkompetensi, sertifikat. Sekarang kan kalau apa-apa sudah wajib ya, dari cara ininya, tapi komunikasi ya. Komunikasi. Jadi sekarang ini non nakes buat saya sama-sama penting. Ya kan, itu wajib. Sehingga pelayanan di awal yang orang lihat adalah dari depan. Baru, ya kan. Kalau dari depan sudah selamat pagi Bapak, udah nyaman, merasa nyaman, sembuh ya. Itu langsung lah. Kok jadi sembuh ya? Sembuh kan gitu, seperti itu. Nah, disitulah. Nah, selain itu juga sekarang zamannya elektronik, digital. Rekam medisnya elektronik, sistem SIM RS-nya juga elektronik, dan ngelink segala macam. Dan itulah yang kita perlu SDM ya. Perlu SDM yang benar-benar memahami itu. Nakesnya pelaksana, non nakes adalah secara teknis di lapangan. Contoh nih ya, non nakes kita yang benar-benar akhirnya semua jadi bisa saling menghargai lah. Kalau saya di contoh di RSUD Bantar Gebang adalah non nakes yang berhubungan sama listrik sama air. Allahu Akbar, itu benar-benar, ya kan, walaupun kita sudah habis operasi, pasca operasi udah berhasil, perawatnya bagus, gizinya bagus, segala macam, air mati aja. Atau listrik mati padam. Gensetnya mati. Jadi sekarang semua satu rumah sakit, baik nakes non nakes, itu sudah harus ini menarik kompeten. Menarik ini. Berarti Pak Dokter ini sudah masuk ke dalam tahapan masuk ke dalam tahap pemikiran yang balancing of thinking. Semua itu sinergi. Harus sinergi. Ya betul ya, Dokter ya. Nah, ini demand-nya. Nah, sekarang kita beralih ke Bu Direktur ini. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Dokter ini di dalamnya itu sebenarnya kalau kita saring ya, ada
kesimpulannya adalah yang sampai itu ada beberapa demand, permintaan sebenarnya. Nggak mungkin juga kan beliau Pak dokter ini merekrut sendiri, melatih sendiri ya kan. Habis lah kalau dulu kan ada yang namanya kalau zaman kita ya Pak dokter ya, zaman kita soalnya kita seumuran. Zaman kita nih kan, zaman kita ini kan kalau melamar kerja ya dulu ya di pos kota ya, itu ada di situnya adalah MT manajemen training. Nah, berarti milihnya yang itu tuh. Kenapa? Nah, masuk ke perusahaan atau kemana saya kerja ada training dulu kan gitu ya. Yang nggak ngerti. Nah sekarang nggak ada kayak gitu. Sekarang itu siap pakai, siap nggak, siap kerja nggak siap, mohon maaf kan gitu Pak ya. Walaupun IPK-nya banyak Bu Dokter, walaupun IPK-nya 4,0, betul ya? Betul. Nah berarti skill nih Bu Dokter. Kalau begitu berarti supply terbaik adalah dari vokasi Pak Dokter. Ya, supply terbaik untuk teknis seperti ini, hemat saya dari akademik adalah bidang vokasi. Vokasi itu apa? Vokasi itu SMK, di atasnya adalah politeknik ya. Nah, berarti Bu Dokter, Bu Dokter Yusnita. Amin ya. Kira-kira demand-nya sudah jelas, sekarang supply-nya. Ya. Supply kira-kira di politeknik ini untuk mensuplai tadi back office atau pendukung, tapi bukan listrik ya, bukan bidang kelistrikan ya, bukan desa, karena tidak menghasilkan tenaga teknik ya. Nah, 2 program studi tadi farmasi dan administrasi rumah sakit. Nah, apa yang bisa disampaikan Bu Direktur? Silakan. Baik, saya tadi tertarik dengan dokter bilang bahwa tidak akan bisa membedakan antara non nakes dan nakes gitu ya, karena saya pun pernah menjadi seorang nakes sebelumnya, jadi merasakan bagaimana kerja itu double job gitu ya. Double job zamannya 98 tuh saya sudah kerja dok di rumah sakit. Tapi 98 ya? Tahun 98, jadi saya sudah merasakan bahwa satu unit rumah sakit itu saling keterkaitan apanya tuh kuat sekali gitu. Betul yang dokter bilang, semua berhasil tapi listrik mati gitu kan. Nah, yang paling menarik lagi adalah sebelum saya sampaikan ya apa ini ya dengan pendidikan, yaitu pelayanan di awal, in front of-nya, in front office-nya. Mungkin pada saat bukan office boy, kalau kita bilang running boy ya, di rumah sakit itu ada running boy yang dia memang gesit membukakan pintu mobil pada saat pasien datang, set gitu ya, buka pintu, selamat pagi, salam kenal, itu saja sapaan seperti itu sudah merasakan wes nyaman ya rumah sakit gitu ya. Nah itu mudah-mudahan nanti dari Studi Bantar Gebang bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau saya garis bawahi adalah customer service. Nah linknya adalah kepada pendidikan ya, mungkin pemirsa baru tahu itu apa sih administrasi rumah sakit. Salah satunya itu ada komponen kurikulum di dalamnya mempelajari tentang bagaimana customer service manajemennya. Ada mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya. Jadi dia diposisikan sebagai tenaga non nakes berarti kan ya. Kalau administrasi rumah sakit ini mereka bukan seorang profesi. Jadi jangan salah menilai bahwa lulusan administrasi rumah sakit bisa nyuntik, bisa pasang kateter, bukan. Ya, jadi memposisikan mereka lulus di bidang manajemen SDM-nya gitu ya. Jadi pada saat dia ditempatkan di customer service ya, pendaftaran awal ya, jadi kalau ada poliklinik, ada apa namanya dok, UGD ya, setiap unit ini kan sekarang sudah menempatkan orang-orang yang memang ke bidang keahliannya. Contoh customer service. Nah di situ skill mereka harus keluarkan dari cara menyapa, komunikasi, skill secara soft skillnya gitu kan dok ya. Dan yang paling menarik lagi adalah bagaimana kita mensosialisasikan dok kepada masyarakat ya. Informasi itu penting sekali karena tahun saat ini adalah tahun yang digitalisasi semua. Jangan sampai ada masyarakat datang ke rumah sakit dia nggak ngerti. Sudah scan barcode Bu misalnya, sudah daftar online, apa itu online, apa itu daftar gitu, sehingga mereka merasa kok kami nggak dilayani ya gitu. Nah ini sekarang peran penting tenaga administrasi itu yang menjadi sorotan kita di pendidikan yang punya program studi tentunya D3 administrasi rumah sakit. Kalau D3 farmasi itu memberikan pelayanan jelas, tapi memang dia lingkupnya memang di farmasi ya Pak ya dokter. Jadi kalau
administrasi rumah sakit itu lingkupnya luas. Dia bisa diposisikan di rekam medis gitu kan ya dok ya. Kemudian di mana di ruang-ruang keperawatan, misalnya lewat inap, itu harus memposisikan sebagai customer service di situ, gitu, melayani dengan sepenuh hati kalau orang bilang gitu dok ya. Jadi ditunjang itu, wah jadi nih, cakep nih RSUD Bantar Gebang gitu. Ini kita contohkan RSUD Bantar Gebang gitu dok. Saya tambahin Monggo, dok. Kemarin itu saya juga diundang BPJS ya, karena ada 7 poin dari RSUD Bantar Gebang ini masih merah. Itu di luar pelayanan. Ternyata yang merah yang mana, saya bilang gitu. Padahal kami udah maksimal. Ternyata yang 7 itu ya aneh-aneh nih BPJS. Bukan aneh sih, tapi memang baru ternyata itu hal itu penting. Nyambung. Sosialisasi. Waktu tunggu, Pak. Iya. Waktu tunggu sama pelayanan pasien sampai datang, pendaftaran sampai ketemu dokternya itu dinilai. Betul. Gitu. Terus pelayanan obat, waktu tunggu obat. Nah itu betul. Dari selesai poli nunggu obat berapa lama dinilai. Ini saya baru tahu ini. Dinilai. Terus benar, sudah mobile JKN belum? Ya, ada informasi sudah barcode belum segala macam. Kok tidak dibantu? Nah, cuma ditanya doang. Wah, Bu, kalau gini. Nah, seperti yang Ibu Yus tadi bilang. Balik lagi pasiennya. Kami kok nggak dilayani dengan gini? Saya mau berobat loh segala macam. Iya. Perannya adalah, yuk Bu, kalau belum saya bantu. Yang ketiga, berapa lama pasien rawat inap pulang? Di situ butuh administrasi. Sehingga pas dia terakhir di kasir cepat. Kadang-kadang Pak obatnya lama, disusun, ini dokternya ini segala macam, obat-obatnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu RSUD Bantar Gebang warnanya masih merah. Tidak kayak misal gini, waktu tunggu pasien itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Pas saya lihat, wah beda 1 menit, padahal begitu. Kalau sistem kan lambat itu ya. Iya kan, sama kayak parkir di mall. Menit keberapa sudah masuk jam kedua kan gitu. Ternyata seperti itu. Betul. Ini tadi Bu Yus bilang seperti itu. Ini saya langsung benar. Sekarang ini pelayanan sudah bagus sampai segala macam. Mereka komplain masalah nunggunya lama, kok pulang cuma saya dibolehkan pulang dari jam 12, kok sore baru pulang, itu sudah nggak bagus pelayanan. BPJS pun menilai seperti itu. Itu pentingnya administrasi rumah sakit. Berarti bisa dianggapnya rumah sakit itu main prosesnya adalah tenaga kesehatan ya. Padahal tadi penilaian tadi ya, yang banyak tercelek maksudnya ya. Dianggap remeh ya, mungkin dianggap. Nah, berarti Bu Direktur ini punya PR besar ini. Jadi sebelum Bapak lanjutkan nanya ke saya, intinya gini Pak, kami di Politeknik Bakti Kartini itu punya tugas ya untuk para dosen tentunya yang mengajar di Prodi D3 Farmasi maupun Administrasi Rumah Sakit. Itu mahasiswa tidak hanya dibekali dengan teori. Zaman sekarang itu praktikumnya harus memang lebih besar persentasenya, terutama berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi vokasi ya. Nah, apalagi saat ini kita sudah mendapatkan info bahwa untuk magang itu waktunya jadi panjang nih untuk berapa vokasi. Bulan? Itu 80 hari kalau hitungannya ya. 80 hari berarti berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan kurang lebih. Ya kalau kita anggap itu praktek atau magang 80 hari itu sudah seperti orang kerja ya. Jadi artinya siap pakai. Ya, tujuan kita adalah begitu lulus mahasiswa itu sudah siap pakai. Bahkan alhamdulillah pada saat magang saja mahasiswa kita sudah ada yang orang bilang sudah ada yang, Bu nanti anak ini untuk saya ya lulusnya. Anak ini untuk saya, karena apa? Itu tadi tugas peran penting kita adalah menyiapkan mahasiswa itu lulus sudah nggak ulang dari nol gitu loh. Rumah sakit atau RSUD ataupun klinik yang ininya di rumah sakit ya Pak, kesehatan itu bisa langsung siap pakai. Jangan membebani juga pada saat mereka ngelamar gitu ya, terus diajarkan dari nol lagi gitu. Nah, itu harapan kita tidak seperti itu. Ini satu lagi yang menarik Bu Direktur. Ya. Ini ada kaitannya nanti dengan Pak Dokter ya.
mayoritas mahasiswa yang ada di Politeknik ini tempat tinggalnya di wilayah setempat atau di luar? Ya, kalau untuk saat ini alhamdulillah lebih banyak di wilayah Kota Bekasi. Kota Bekasi. Jadi artinya sudah paham lah ya Oke. bahwa Kota Bekasi ini ya tempat mereka nantinya untuk menjadi lahan penghasilan mereka gitu. Maksudnya Dok. saya begini, kalau mahasiswa mayoritas dari Kota Bekasi, ya berarti KKP-nya misalnya kan di wilayah Kota Bekasi. Lalu ketiga kerjanya juga nanti, Iya. memberikan nilai positif peningkatan SDM di Kota Bekasi. Apa ini tidak menyelam sambil minum air, Pak Dokter? Iya kan? Misalnya rumah anak ini rumahnya dekat dengan RSUD, Oke. ya kan? Berarti ada satu kos yang tidak banyak keluar, itu Iya. kos apa? 2 kos. Kos pertama adalah kos living cost, Betul. ya, transportasi, Iya, ya kan? Sehingga datang ke tempat kerja itu dalam kondisi fresh, Iya, kan gitu. iya. Beda kalau jauh kan, udah terengah-engah sebagainya kan, belum macet dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau di dalam bahasa akademik itu kearifan lokal, Pak Dokter. Jadi kearifan lokal. Nah, jadi mestinya 100% mahasiswa Bu Direktur ini ya. Kalau jumlahnya sekarang misalnya satu kelas kayaknya kurang ya Pak Dokter ya. Ada sekarang 50 Bu Direktur Yang total. mahasiswa ini administrasi rumah sakit. Kalau untuk belum mencapai. Saya Karena tadi kita ngintip di Porlab Dikti ya, belum ya. belum Berarti mencapai. kurang tuh Iya. Bu Direktur. Ya, makanya dengan menghadirkan beliau ini, Dr. Zul ini, itu membuka Ya. tabir masyarakat wilayah Kota Bekasi tentunya. Betul. Untuk silakan berkunjung ke kami Ya. ya. Link kerjasama kami juga bukan hanya di Ya. RSUD Bantar Gebang, tapi sudah beberapa Betul. rumah sakit. Karena sesuai dengan selalu digadang oleh dan menjadi target visi misi Kota Iya. Bekasi saat Iya. ini Iya. meningkatkan angka partisipasi kasar ya, APK. APK di Kota Bekasi memang secara provinsi ya, Iya. di provinsi ya, kita ini bersaing dengan di Kota Bandung. Oke. Betul ya Pak Iya. Dokter ya. Betul. Kalau melihat di data statistik. Nah, tapi itu jangan cukup sampai di situ. Betul. Ya. Iya. Kita mengharapkan adanya tadi meningkatan APK SDM Kota Bekasi, salah satunya adalah dia kuliah di Kota Bekasi, kalau misalnya kan kerja di Kota Bekasi, ya kan, meningkatkan ekonomi Kota Bekasi, Betul. kayak gitu ya. Betul. Nah, jadi uang itu tidak lari keluar itu. Iya. Kalau kita bicara skup di kota ya, Iya. tapi kalau skup nasional lain Iya. cerita, ya kan, bertahap lah, ya kan, Iya. kayak di Bantar Gebang, ya kan. Saya kok punya feeling ya, nih RUCD Bantar Gebang ini bisa pilot project ini. Iya, amin. Ya, pilot project, apalagi tadi ada regulasi yang memberikan ruang kepada RSUD yang ada di Indonesia dengan regulasi terbaru yang kalau barusan tadi saya simak itu untuk membentuk unitnya, ya kan, Iya, betul. unit bisnis lah bagi Iya, seperti itu ya, Iya, betul. unit bisnis ya. Kalau di perguruan tinggi itu perguruan tinggi negeri yang sudah berbadan hukum ya, Iya. itu boleh merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan administrasi lebih mahal dari swasta, itu kan, itu diperbolehkan ya. Berarti perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum kalau di Iya. perguruan tinggi. Betul. Nah, kalau di kesehatan ini ruang ini ya. Nah, jadi ada unit bisnis ya yang untuk subsidi silang ya. Berarti kan ujung-ujungnya apa, Pak? Ujung-ujung kan pelayanan. Betul. Nah, berarti Bu Direktur yang dekat jaraknya nih, karena Politeknik di Bekasi ini kan tidak banyak ya. Ada cuma 2 politeknik saja yang ada yang asli ya. Iya. Yang asli di Kota Bekasi itu ya, mungkin boleh saya katakan kalau asli ya hanya Politeknik Bakti Kartini, Pak Iya, Dokter. betul. Ya, ini kan aset wilayah. Asik Iya. wilayah. Lalu punya rumah sakit daerah yang dipimpin oleh orang asli Bekasi ya. Ya kan? Putra daerah Lah, langsung. ini bukan kebenaran, ini udah takdir Allah ini. Iya. Ya, jadi bahasa kasar begini, Pak Dokter. Kalau nggak maju ilok ya. Betul. Ilok kalau nggak maju. Tapi- Ya, Oh, begitu. maaf nih, Monggo Pak. silakan. Kalau dibilang putra daerah, saya bukan putra daerah loh, Pak. Harusnya yang membesarkan juga orang putra daerah ya, Iya, Dok ya. betul. Tapi Iya, mohon iya. maaf, saya mungkin bisa sampaikan sedikit ucapan terima kasih kami dari Iya. Politeknik Bakti Kartini untuk pemerintah Kota Bekasi, Iya. kepada Bapak dan Ibu pejabat Wali Kota Bekasi, Pak Wali dan Pak Wali Wakil. dan Pak Wakil. Kami dari Politeknik Bakti Kartini mengucapkan banyak terima kasih karena 3 tahun berturut-turut
Politeknik kami mendapatkan beasiswa pemerintah Kota Bekasi yang sampai saat ini alhamdulillah bisa dirasakan manfaat besarnya oleh mahasiswa kami dan sangat membantu sekali untuk mereka selesai. Dan tentunya ini menjadi kepromosi kami bahwa masyarakat yang ada di Kota Bekasi, silahkan kami menunggu kedatangan Bapak Ibu semua untuk melihat tempat kami. Baik. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bu. Sebenarnya itu apa namanya pernyataan penutup nanti di belakang. Masih ada lagi pertanyaan sebenarnya. Yang menarik lagi Dokter nih ada sebenarnya. operasi loh. Ya. Ada jadwal operasi loh. Baik. Jadi sebagai apa namanya penutup ya. Ada berapa mungkin statement penutup dari Pak Dokter ya terkait dengan apa yang kita bahas atau terkait harapan kepada Bu Yusnita di sini sebagai Direktur Politeknik kira-kira apa dan juga harapan dari Bu Direktur kepada RSUD Rumah Sakit Bantar Gebang seperti apa? Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Wan. Kalau dari awal saya bekerja sebagai ASN Kota Bekasi sampai mulai dari 2014 saya menjadi Kepala Puskesmas Jati Bening waktu itu. Jati Bening, Jati Asih sampai sekarang RSUD. Polemik kami yang sampai sekarang itu adalah SDM. Susah untuk mencari PNS. Cara merekrutnya gimana? Apa segala macam. Nah, setelah saya di RSUD Bantar Gebang, ya kan? Dengan adanya dana hasil dari rumah sakit yang kita sebut dana BLUD, nah sini kita diberikan keleluasaan fleksibilitas untuk yang namanya mengelola, ya kan? Ada di situ kita ada dana untuk perekrutan. Nah, di selain dana perekrutan itu, ya seperti yang tadi Bapak bilang bahwa sekarang ini nggak zamannya lagi yang namanya datang kita training, nggak ada. Sekarang siap kerja ya. Nah kemarin saat kita bekerja sama dengan Politeknik Bati Kartini ini dengan mahasiswa magang, saya udah ngincer-ngincer tuh. Intip-intip kan. Nah seperti itulah. Baik. Kan? Oh iya, ini nih mudah-mudahan kalau udah lulus ngelamar kita nih. Nah dari situlah yang kita bisa yang namanya mudah-mudahan perekrutan ini yang sebelumnya menjadi kendala kita ini bisa terselesaikan. Tapi setelah bisa dari segi pembiayaan, tapi kami juga pengen SDM yang benar-benar yang sudah berkualitas dan sudah jadi. Nah, mudah-mudahan tidak hanya Politeknik Bati Kartini yang seperti yang tadi yang saya bilang juga, saya juga butuh loh tukang listrik, saya juga butuh loh tukang air atau bengkel. Mudah-mudahan Politeknik yang lain kan bisa MOU selain itu kan, teknisi seperti itu. Jadi tapi insya Allah mudah-mudahan RSUD Bantar Gebang selalu berkembang dengan dengan dukungan seperti ini. Dan terima kasih kepada Bu Yus kemarin situ benar-benar membuka kita. Oh iya, setahu saya banyak rumah sakit itu membuka pendidikan kebidanan, keperawatan segala macam. Loh ini Politeknik sendiri. Tapi setengahnya adalah administrasi rumah sakit, rumah sakit yang benar-benar customer service dan lain-lain. Ya ini, gitu kan. Saya akhirnya, oh iya betul. Kita benar-benar membuka ya Bu, tidak hanya pelayanan dalam hal medisnya, tapi non medisnya benar-benar lebih. Baik, terima kasih Bu Pak Dokter ya, luar biasa. Jawab Bu Dir. Silakan dijawab Bu Direktur. Saya dikasih waktu berapa menit ya? Jawabnya 2 menit ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter Zulkifli, karena memang kami membuka Politeknik ini niatnya adalah itu tadi, bekerja sama dengan instansi kesehatan, dan alhamdulillah kita sudah ber-MOU. Harapan kami adalah setelah kegiatan praktikum atau magang anak kami di sana, tentunya juga bisa menjadi bagian dari rumah sakit RSUD Bantar Gebang ini. Tidak dipersulit artinya untuk diterima di sana gitu kan. Tetapi pesan saya di sini ada 2 nih Dok sebetulnya. Ada
kami punya prodi yang lain gitu ya, manajemen logistik dan D4 teknologi rekayasa multimedia. Seperti Backstory Podcast ini adalah salah satu aktivitas mahasiswa kami yang lulusan dari D4 TRM. Jadi mungkin di bidang multimedianya, di bidang IT-nya kami bisa meluluskan itu. Dibutuhkan di rumah sakit, monggo silahkan dok yang siap pakai tentunya, dan bidang logistik juga begitu. Jadi tidak hanya farmasi dan ARS saja. Mungkin itu sih pesan singkat saya. Terima kasih banyak Pak Dokter dan Pak Wawan. Udah ketemu lah ini supply demand-nya ya. Tinggal nanti dimatangkan di luar podcast ya. Dimatangkan luar podcast terkait dengan nanti kurikulum ya. Nanti Pak Dokter juga bisa memberikan masukan kurikulum untuk peningkatan ini seperti ini lalu oleh pihak kampus itu diramu dan seterusnya. Baik pemirsa, Backstory Podcast ya, tak terasa sudah 1 jam lebih kita berdiskusi dengan 2 narasumber. Yang pertama Pak Dr. Zul ya, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang Kota Bekasi, dan juga yang kedua adalah Ibu Direktur Politeknik Bakti Kartini, yaitu Bu Yusnita Yusfik MKS ya, dan banyak hal tadi yang kita sudah dapatkan informasi dari kedua belah pihak, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang update ya terhadap publik seperti itu. Kalau saya sih jujur saja sebenarnya masih pengen 1 jam 2 jam lagi nih ke depan ya, tapi karena waktu yang membatasi kita ya. Pak Dokter juga ada kegiatan lain yang penting ya, dan kami harapkan wabil khusus nih kepada Pak Wali Kota ya, Pak Tri ya, Pak Wakil dan seluruh komponen pemerintah ya. Kami dari Insan Akademik dari Asosiasi Dosen Indonesia untuk wilayah Kota Bekasi ya, mendoakan semoga semua bisa sehat ya, bisa menjalankan amanah rakyat dan bisa bersimbiosi khususnya dengan bidang pendidikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Terima kasih Bu Direktur atas waktunya. Nanti kita bisa berjumpa dengan episode yang lain ya, yang lebih menarik lagi. Dan kami dari saat ini sebagai host mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya di dalam Backstory Podcast yang dimiliki oleh Politeknik Bakti Kartini. Sekian, terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter.